Padotannya super. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan DOT Farm. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon bantuannya dengan subscribe dan like agar channel ini berkembang dan bersemangat untuk memberi informasi yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita sedang berkunjung ke tempat peternak kambing bur. Beliau ini seorang peternak dan juga seorang pedagang pengirim kambing dengan kriteria kambing pedaging untuk pergi ke luar pulau dengan sistem timbang. Kita kesini mau mengedukasi tentang kambing bur. Bagaimana kita harus memilih kambing apa untuk kita mengawali untuk berternak. Karena di sini narasumber sebenarnya di kandang ini, beliau ini seorang pengirim kambing buat pedaging. Terus saya bertanya kepada beliau dan sharing kepada beliau tentang kambing bur. Untuk prospek kedepannya ini lebih menguntungkan atau nanti harganya tidak sebagus harga sekarang. Nah, tapi beliau ini tidak mau divideokan, cuman saya menceritakan tentang tanggapan beliau dan kita boleh berpikir apakah benar apa yang disampaikan beliau. Menurut beliau, kambing bur ini prospek kedepannya lebih bagus dibanding kambing-kambing yang lain. Dikarenakan kambing bur ini kan kambing pedaging, badan besar, terus berisi. Kambing bur ini relatif lebih berat dibandingkan kambing-kambing yang lain. Jadi untuk prospek kedepannya kambing bur ini menurut beliau, menurut saya juga, ini lebih bagus ketimbang kambing-kambing yang lain. Saumpama nanti penjualannya tidak sama seperti kita belanja sekarang. Sekarang kan kambing bur mahal, beli bibitan mahal, pakai puluhan juta. Banyak peternak yang bilang apakah nanti kedepannya waktu penjualan bisa sampai segitu. Nah, kita jangan berpikir seperti itu. Jangan pikir seperti itu dulu. Sekarang untuk kedepan jauhnya, kambing bur ini lebih menguntungkan dibanding kambing yang lain. Soalnya semua kambing itu mengkerucut kepada satu harga daging. Jika harga daging mahal, kambing pasti mahal. Semuanya kambing PE, Jawa Randu ataupun bur ini sebenarnya mengacu kepada harga daging. Jadi prospek kedepannya kambing bur ini lebih menguntungkan dibandingkan kambing-kambing yang lain. Dilihat dari konteks sekarang ini tentang edukasi kambing bur. Banyak peternak pemula yang bilang kambing bur ini apakah seterusnya seperti ini mahal ataukah nanti akan turun. Kalau seumpama pun turun, kambing bur ini tetap di atas, soalnya emang kambing bur ini kambing pedaging. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk memelihara kambing bur. Dan kembali lagi kepada kita masing-masing, kambing bur ini
cuman satu. Kalau menurut saya emang mahal sekarang, kambing pur ini mahal. Kalaupun buat peternak, buat teman-teman yang belum bisa untuk beli kambing pur, kambing Jawa Randu pun juga sama. Sebenarnya semuanya konteksnya itu harga kambing itu ke daging, semuanya mengacu ke daging. Jadi ya tergantung kita masing-masing mau memilih yang mana. Untuk sekarang ini kita membahas tentang kambing pur, apakah prospek kedepannya bagus? Ya, kambing pur tetap akan selalu eksis bagus kedepannya dibanding kambing yang lain. Dengan tidak bilang kalau kambing yang lain itu tidak bagus, tidak. Kambing yang lain, kambing Jawa Randu itu bagus kedepannya. Selain itu harga relatif lebih murah pembelian pembibitannya, gitu. Harga kambing relatif lebih murah dibanding kambing pur dan PE. Kalau kambing PE juga bagus, kontes bagus, harga juga mahal, tergantung peminatnya. Gimana ya bilangnya, tergantung prospek kedepannya itu ya tetap mahal juga. Cuma kan orang di kalangan tertentu. Kita sekarang membahas tentang konteks sebenarnya di dunia peternakan ini mengacu kepada daging, harga daging begitu. Kalau dibilang untuk secara umumnya kambing pur ini memang lebih menguntungkan nantinya dibanding kambing yang lain. Cuman ya tergantung kita untuk memulainya gimana, tergantung budgetnya. Kalau menurut saya kambing pur ini kalau mempunyai modal yang cukup banyak ya kambing pur ini lebih bagus. Cuma kalau buat seneng, buat bawa ke kontes atau gimana ya kambing PE. Kalau cuman untuk kambing-kambing biasa dan bagus ya Jawa Randu, yang maksudnya untuk kelas biasa lah. Jadi tergantung kita masing-masing. Oke, untuk para kawan-kawan peternak, jadi begitulah kiranya tentang apa itu edukasi bagaimana kita memilih kambing dan prospek-prospek dari kambing-kambing itu untuk kita perkembangbiakkan gitu. Kalau semua itu tergantung dari diri kita, dari tempat kita. Kalau tempat kita yang bagus itu prospeknya kambing PE, ya kita bisa untuk kambing PE. Kalau yang bagus prospek kedepannya Jawa Randu, kita Jawa Randu. Kalau prospeknya pur, kita beli pur. Jadi di tempat kita masing-masing itu beda, tempat kan beda. Kalau tempat kita ini, tempat saya ini khususnya semuanya jalan, mau Jawa Randu jalan, PE jalan, dan pur jalan. Nah, jadi untuk para pemula, untuk teman-teman mengawali breeding ini harus dilihat dulu ke depannya, kira-kira yang bagus itu yang mana prospek untuk kedepannya. Jadi kalau untuk yang merakyat ya emang kambing Jawa Randu, korban-korban untuk orang kekohan, untuk orang korban emang kambing Jawa Randu yang diminati. Soalnya kan tahu sendiri di Indonesia ini biasanya kalau untuk kekohan terus beli kambing pur 5 juta atau PE 5 juta kayaknya jarang, hanya ada orang yang tertentu. Cuma kita kan kebiasaannya hanya segelintir orang yang seperti itu. Jadi kita harus melihat kondisi
dan harus diatur dengan baik gimana kita harus memulai untuk suatu usaha. Oke, buat teman-teman semoga sukses, semoga bermanfaat apa yang saya berikan kepada sampean. Saya juga masih belajar. Saya mohon komentarnya, masukannya agar channel ini selalu berkembang. Atau ada kekurangan, saya lebih suka kalau saya ada masukan dari teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya agar channel ini berkembang.